Perhatikan teman-teman. Kita ingin mendapatkan hudan supaya hakikat kehidupan kita menjadi jelas. Ini Allah berikan pada orang takwa, al-muttaqin. Jelas? Untuk menjadi orang takwa ini, maka kita butuh latihan. Satu, kita mesti buka pintu takwa ini. Pintunya kita buka dengan iman. Maka kalimat pertama di ayat ketiga Al-Baqarah itu kita teruskan. Ini di ayat keduanya, korelasinya tersambung ke ayat 1 dan surah Al-Fatihah di sini. Ya. Jikalau ini Al-Fatihah, sambungkan ke Al-Baqarah. Dibuka dengan tantangan dulu Alif Lam Mim, telah saya jelaskan supaya kita benar-benar yakin dengan Al-Quran. Jadi jangan sembarangan menuduh Al-Quran kalau memang tak tahu hakikatnya. Ya, bahkan Allah balik nantang. Kalau Anda merasa Al-Quran ini produk manusia, silahkan buat semisalnya. Seperti pernah saya jelaskan dulu. Tak mampu, pahami dulu. Jangan langsung nuduh. Belum apa-apa, sudah menjudge, tapi tidak punya bukti untuk bisa berargumentasi. Teruskan ke sini. Nah, untuk mendapatkan hudan, harus jadi orang takwa. Kuncinya untuk menjadi takwa itu dibuka dengan iman. Kalimat Al-Qur'annya, alladzina yu'minuna. Ini pertama. Yu'minun. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Kata iman di ayat ini disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam bentuk mudhari, dan ini sudah pernah saya jelaskan tuntas di pertemuan yang lalu. Karena itu saya sarankan bagi Anda yang baru mengikuti supaya waktu saya tidak terbuang banyak untuk menguraikan kembali apa yang telah diulas. Ada baiknya Anda merujuk pada keterangan yang lalu. Ya, tapi penting saya tegaskan beda antara amanu ya dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Ini punya modal iman. Telah beriman. Kalau Anda ingin upgrade imannya, semakin yakin, semakin kuat, dampaknya ke hati semakin merasa tenang, perhujam pada qalbunya, maka kalimatnya berubah menjadi bentuk mudhari begini. Mudhari. Ya, continuous future. Terus naik, naik, naik. Jadi untuk menjadi orang takwa, standarnya Anda harus terus mengupgrade imannya. Bukan sekedar mempertahankan. Ya, telah beriman, alhamdulillah. Telah syahadat, iya, bagus. Itu kuncinya, buka. Tapi untuk naik level menjadi orang takwa, jangan cukupkan di sini. Anda harus upgrade terus. Sehingga bukan hanya pagi beriman, siang ragu, sorenya bahkan ada yang kufur. Bisa nggak kebayang, pagi-pagi sholat subuh, kok siang-siangnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Sorenya ikut ibadah di tempat agama lain. Ini kan ada persoalan di dalamnya. Jelas ya? Ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita ingin katakan naik level menjadi muttaqin, maka pagi naikkan lagi, sampai siang naik lagi, sore naik lagi. Itu yang disebut dengan yu'minun. Poinnya ini. Nah, orang-orang yang berusaha menjaga level keimanannya, dia jaga betul. Ya, nanti ketika mulai naik, Allah akan tambahkan hudan ini sebagai pembuka. Jadi ketika dia mulai beriman kepada Allah, dia jaga imannya dengan baik, ya, untuk berusaha meningkatkan. Ini baru meningkatkan saja, ya, baru meningkatkan level ini, baru mau dinaikkan ke sini, ini sudah diberikan sebagai pembuka untuk merasakan kenikmatan, sehingga nanti muncul dalam hadis redaksi halawatul iman, ya, kenikmatan iman, halawatul iman. Bagaimana mendapatkan ini? Dapat dulu ini hudan. Jadi pertahankan ini, terus kita coba tingkatkan untuk mendekat kepada Allah, nanti hudan datang. Apa buktinya Ustaz? Ya, bukan. Ini kan masuk malam Jumat. Di antara sunnah, ya, amalan di hari Jumat itu, baik di malamnya ataupun nanti besoknya, ya, karena dari sudah maghrib masuk kepada hari baru, itu ada di antara amalannya membaca surat Al-Kahf kan? Ya, baca surat Al-Kahf, kemudian banyak bersolawat, banyak bersedekah, kemuliaan Jumat di antaranya. Selain tentunya yang fardu, salat Jumat. Nah, sekarang fokus baik-baik. Saat Anda membaca Al-Kahf itu, Quran surah ke-18. Kemudian Anda coba baca di ayat ke-13. Ya, di paling kiri, di pertengahan agak ke bawah sedikit. Ya, di mushaf standar mohon izin ya mengingatkan kalau sulit Anda mau lihat halaman, di halaman 294. Ya, dicari dari baris ke-10 sampai baris ke-11. Ya. Ini ayatnya, ayat ke-13.
Saya mohon izin ya, tidak bermaksud apapun, hanya ingin memberikan jalan kemudahan saja. Sekarang perhatikan baik-baik. Allah sampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah, dengan segala keagunganku. Ingat, nahnu itu akar dari kata inna. Ya, na-nya asal dari nahnu. Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadan? Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah, ta'zimus sya'ni menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku sampaikan informasi yang sangat berharga, informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat, sangat hebat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda yang hebat itu, kan? Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nih, kalimatnya menggunakan ini. Ya, innahum fityatun, sungguh mereka itu fityatun, anak-anak muda. Teman-teman milenial, ya. Ada ayat milenial dalam Al-Qur'an yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini, ya, generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian, ada orang-orang milenial hebat, kata Allah, di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu, imannya yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Awas, jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu bi rabbihim, iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Ya, mereka untuk mempertahankan iman supaya di-upgrade imannya itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saking ingin mempertahankan visi kehidupannya. Maka Allah katakan innahum, pakai inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfaul khabar, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf nasab yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih. Dikenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Ya. Wa taukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat, contoh mereka. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya jadi dibuka. Ya, saya kembalikan tadi. Perhatikan baik-baik. Tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan ini orang-orang bisa menancapkan dirinya, keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, wa tarfa'ul khabar, diangkat beritanya sampai sekarang, ya, terekam sampai sekarang dikenang. Ya, mabniun 'alal fathi, mabni ditetapkan, fathah dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam ya. Kalau ngaji cuma standar di nahwu, sharaf mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan. Itu banyak makna. Banyak makna. Harakat itu ada maknanya. Mabniun 'alal fathi, dibuka. Jadi contoh buat kita, la mahalla lahum minal i'rab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan, nggak goyah dia. I'rab itu kan berubah, nggak goyah. Ini luar biasa. Nah, yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupdate imannya, mau naik ke level yang ini, sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Tuh. Jadi syarat pertama, untuk menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudal lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Nikmat kan? Ya, suratal ladzina an'amta alaihim. Kembali ke An-Nisa 69.
Ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar, tinggal tidur 309 tahun. Ya, di gua lagi. Ya, Anda tinggal di tempat sempit, ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua, kasur nggak ada, tempatnya keras, sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Ya, matahari putar kanan, putar kiri, cahaya dicukup, nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah, tempat tidurnya luar biasa. Setiap 9 menit bangun. Apa kenikmatannya? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda boleh hebat, ya, tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanuna yu'minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, oh sudah. Ya, passion apapun nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Ya, Bilal itu cuma dengan tenaga, Abu Bakar dengan harta bendanya, Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, Amr bin As dengan kedudukannya, semua punya passion masing-masing. Bilal kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya. Sahabat Nabi banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepeninggal Nabi. Tapi kalau memilih jadi muadzin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah ke sini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana, baru adzan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain, dengan adzan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat? Enggak, itu aja poinnya. Nih, halawah. Sudah ada halawah enggak? Ya? Sudah halawah enggak? Sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat enggak sekarang? Hah? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat gitu. Jadi semua tuh kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah luar biasa. Nah, ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat robato namanya. Robato yarbatu. Robit itu ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, kadang ragu, ya, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggalkan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut. Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14-nya, warabatna ala qulubihim. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya, sudah dapat hudan ini. Maka itu sering kita dapati dalam Al-Quran, aktivitas kehidupan, perilaku kita orang beriman sering dibuka dengan kalimat-kalimat iman. Gak percaya? Silahkan. Lisan, Quran surah 49, ayat 11, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasraqu min qaum. Hei orang-orang beriman, iman. Kalau sudah ada cahaya dalam imannya, maka lisannya akan berkata yang baik. Dia tidak akan mencela. Ayo coba, sudah berapa banyak mencela? Hah? Jadi ustaz mencela, jadi jamaah mencela, bikin hoax, saling tuduh, saling cela. Hah? Berusaha mencela, jadi pengusaha mencela, jadi pejabat mencela, rakyat mencela. Ayo hati-hati, katanya beriman. Mana imannya? Hah? Baik. Layak taba'lukum ba'lu, jangan gosip. Orang beriman nggak mungkin, cahaya membimbing dia, jangan membicarakan gosip, jangan buruk sangka pada orang dan seterusnya. Nah, ini kalau bikin acara dan mengatakan saat yang bersamaan beriman, patut dipertanyakan, ada cahaya nggak di imannya? Nah, jadi kita ingin rinci dulu. Satu, untuk menjadi orang takwa, maka dia mesti membuka pintu imannya
dan ini menjadi amalan hatinya, amalan kolbunya. Kolbu warabatna ala qulubihim. Ini nanti kalau sudah benar hatinya, maka Allah akan berikan petunjuk cahaya, hudan, ya, petunjuk di hatinya. Kalau hati kolbu sudah mendapatkan hudan, maka yang muncul adalah perilaku, sikap, ya, yang baik, yang saleh. Ini poinnya. Oke, jadi ini pertama amalan hati. Nah, sekarang Anda bertanya, Ustadz, bagaimana melatih amalan kolbu ini, amalan hati ini, supaya bertransformasi ini menjadi sikap, jadi perilaku. Jadi dari sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan, mentransformasikan sifat menjadi sikap. Sehingga kalau disogok, kita bisa nolak. Ya kan? Sabar itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan sifat menjadi sikap. Sehingga ketika diprovokasi, kita bisa menghindar dan memberi solusi dengan cara yang baik. Baik, ya kan? Dermawan itu sifat. Bagaimana mentransformasikan sifat dermawan ini sehingga ketika ada kasus tertentu yang membutuhkan sinyal-sinyal pemberian dari kita, maka mudah kemudian itu untuk diberikan. Itu sikap namanya. Maka kita perlu latihan untuk bisa mentransformasikan amalan sifat menjadi sikap. Karena sudah masuk ke sikap terkait dengan perilaku, maka kita butuh amalan jawarih, amalan anggota tubuh. Bukan sekedar yang di hati, mesti dikeluarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas anggota tubuh kita. Maka kalau sudah ini tangan mesti dilatih, kaki mesti dilatih, kepala mesti dilatih, kan jadi sikap. Sikap itu kan dari ekspresi tubuh kita, gestur kita. Mata bersikap, kedip dengan melotot itu beda. Ya, lisan bersikap, bicara, baik dengan buruk itu beda. Telinga bersikap, mendengar yang baik dengan buruk itu beda. Ya kan? Tangan bersikap, kaki bersikap. Jadi butuh amalan yang melatih tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nanti iman yang di hati sifatnya bisa ditransformasikan dalam sikap seluruh anggota tubuh kita. Maka kita bertanya kepada Allah langsung, ya Allah amalannya apa? Supaya benar. Maka teruskan ayatnya, wa yuqimunas shalah. Maka dilatihlah kita dengan amalan kedua, amalan fisik. Terkait dengan sikap tadi. Yaitu amalannya salat. Nah. Jelas? Apa amalannya? Salat. Karena itulah ketika seseorang benar salatnya, ya, perhatikan baik-baik. Bukankah dalam salat dia meminta hudan? Coba, masih ingat 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung minta. Tuh syahidnya, ihdina. Kami minta hudan ya Allah. Kami minta hudan, kami minta hudan. Ya, makanya ketika ruku kita minta supaya benar, ketika sujud kita minta supaya kepala ini benar, taat kepada perintah Allah, tunduk. Ya, tangan supaya benar. Kan bergerak semua. Lisan bicara, mata menatap ke kiblat, ke arah tempat sholat kita, tangan mengangkat, kepala kemudian dijatuhkan di tempat sujud. Ya, sampai punggung kemudian ruku, tegakkan saat ini tidak, duduk, semua bekerja. Sampai jari dari tahiyat, dari ngangkat tahiyat, semua. Untuk apa? Ihdina. Supaya kita dapat petunjuk, bersikap yang baik. Karena itulah orang-orang yang sholatnya benar, ketika mendapat petunjuk, maka terjadi perubahan sikap pada dirinya. Ada transformasi sikapnya kepada wujud taat. Bahkan dari salah kepada soleh, dari maksiat kepada taat. Dari mana itu ditemukan? Buka Quran surah ke-29. Ya, Quran surah 29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dengan baik, pahami apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW minal kitab, di Al-Quran. Peringatkan baik-baik. Kalimat Allah sangat indah sekali, minal kitab. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan? Dibuka Al-Quran disebut dengan kitab, tersusun sempurna, nggak ada celahnya, jadi petunjuk. Di sini, sebelum sholat, diminta dulu kita belajar dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait petunjuk sholat. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Pelajari ketentuan di Al-Quran. Lihat petunjuk Nabi. Setelah paham, wa aqimis sholat. Tunaikan sholat dengan benar.
Apa manfaatnya? Apa yang terjadi ketika sholatnya benar? Ketika kita minta petunjuk dalam sholat, apa yang terjadi? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar tanha, akan mencegah dari dua sumber keburukan, dua sumber salah. Apa dua sumber itu? Fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar. Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, fahsya. Munkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, merampok, membunuh, berzina dengan segala turunannya dan sebagainya. Ini munkar. Di semua sumber buruk, salah, itu sumber salah cuma dua. Kalau bukan fahsya itu munkar. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan yang salah, maka lawannya yang soleh muncul. Sederhana kan? Ya, semua kan berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kamu tahu, kamu sadar, cuman saya kata Allah yang tidak punya pasangan. Ya, ini malam tiba. Kalau malam tiba kan siangnya nggak ada. Nanti siang tiba, malam nggak ada. Nggak ada siang dan malam bersamaan kecuali terjadi akhir kehidupan. Jelas kan? Bergantian. Inna fi ikhtilafil laili, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi masuk malam, siang nggak ada. Masuk siang, malam nggak ada. Demikian berpasangan itu seperti itu. Sifat pun begitu. Ketika muncul baik, buruknya hilang. Ketika buruk muncul, baiknya hilang. Orang yang sering berkata kotor, maka sulit menemukan kosakata yang baik. Orang yang berkata baik, nggak mudah berkata yang kotor. Maka dari itu, ketika seseorang bisa meninggalkan salah, solehnya muncul. Nah, sholat itu amalan sikap. Ini, amalan fisik. Karena dia amalan sikap, maka hasilnya pun kepada sikap. Orang yang sholatnya benar, pasti jadi soleh. Sikapnya baik. Ini. Sini, sikap. Di hatinya punya cahaya, dibimbing di fisiknya. Jadi begitu iman disatukan dengan sholat, dilatih dengan benar, dan menunaikan sholatnya karena iman, bukan ria. Ya, imannya apa? Bil ghaib kan? Ya, masih ingat ayat 3 dibuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu kan tak tampak. Ya, kepada Allah yang belum tampak dalam pandangan kita. Jadi sholatnya dilakukan karena iman. Kepada siapa? Kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Jadi kita sholat itu ingin dilihat Allah, Khalik, bukan makhluk. Kalau ingin dilihat makhluk, itu ria namanya. Maka celaka orang sholat kalau ria. Kalau ria. Kenapa? Karena nggak mendapat hasil dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Alih-alih ingin dilihat Allah, Khalik, dia pengen dilihat makhluk. Maka disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik ya, kembali ke sini. Jadi, kalau orang sholatnya benar, diisi dengan iman, maka iman itu akan mentransformasikan sifat dengan amalan-amalan fisik saat sholat menjadi sebuah sikap yang mulia. Jelas? Nah, jadi yang kedua, untuk menjadi takwa ini, saya ingin simpulkan, ini kesimpulan kita. Untuk menjadi takwa, maka pembukanya ada iman sebagai amalan hati, kemudian sholat, contohnya sebagai amalan fisik. Ya, fisik ya, ingat. Hati sudah, fisik sudah. Sementara hidup itu kan kompleks. Ada elemen ketiga kan? Jangan lupa. Yang menjadikan fisik ini bisa tampil baik. Coba lihat, fisiknya kan di dalam ini, di dalam baju. Ya, kalau terbuka baju dan sebagainya, tampilan fisik kan nggak enak dilihat. Ya, aurat, sifatnya disebut aurat. Aurat itu terbuka, makanya ditutup. Aurat ditutup, maksudnya terbuka, tutup. Ya, karena itu beda manusia dengan hewan. Hewan terbuka, senang, bangga, kelihatan keindahannya. Manusia terbuka, buruk, nggak enak dilihatnya. Silakan cek. Anda pergi ke Ragunan nanti kalau sudah suasananya enak. Atau kebun binatang kalau sudah dibuka, kan? Ya, aktivitas hidupnya jadi normal, jadi lebih nyaman, lebih baik. Silakan main-main. Kebun binatang, coba cek. Singa saking gagahnya, apakah pakai rompi? Nggak ada. Singa pakai jas. Pakai dasi misalnya, nggak ada. Segala-galanya singa, raja hutan, tetap nggak akan pakai jas. Silakan cek. Monyet pakai daster yang betina, nggak mungkin, mustahil. Pakaiin oleh Anda, risih dia, copot-copot. Karena memang fitrahnya begitu. Manusia beda, Jepri.
Manusia lain, ya. Manusia lain. Makanya ketika manusia tak berpakaian, kita risih melihatnya, tangkap, amankan, pakaikan pakaian. Tutup auratnya. Jelas ya?